Selamat datang di presentasi tentang menyusun modul ajar sesuai kurikulum Merdeka untuk MI atau SD. Dalam sesi ini kita akan membahas komponen utama modul ajar serta bagaimana modul ini diimplementasikan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Sebelum memulai, kita harus mengetahui petunjuk penggunaan yang dimana ada home, back, dan next. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kali ini adalah agar peserta memahami langkah-langkah menyusun modul ajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Selain itu, peserta juga diharapkan mampu mengidentifikasi komponen-komponen modul ajar dan penerapannya di kelas MI atau SD. Selanjutnya ada profil pengembang, yaitu saya sendiri dengan nama Indah Dwi Febriana, kelas D1 PGMI. Selanjutnya, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materi. Materi pertama yang akan kita bahas adalah kurikulum Merdeka, prinsip utama. Kurikulum Merdeka adalah pendekatan pembelajaran fleksibel dan berbasis proyek. Ini memungkinkan siswa untuk belajar sesuai minat mereka, fokus pada pengembangan kompetensi dan profil pelajar Pancasila, seperti mandiri, kreatif, dan gotong royong. Sebagai contoh, pembelajaran berbasis proyek dapat diterapkan dengan melibatkan siswa dalam proyek pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Modul ajar adalah perangkat rencana pembelajaran yang lengkap dan digunakan untuk memandu proses belajar mengajar. Modul ajar mencakup tujuan pembelajaran, kegiatan, materi, serta asesmen yang digunakan. Untuk mencapai pencapaian pembelajaran, misalnya, modul ajar PKN kelas 5 bisa mencakup pembahasan tentang hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya ada komponen modul ajar. Modul ajar terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah informasi umum, berisi detail pelajaran dan tujuan. Yang kedua, komponen inti, mencakup capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, materi, serta asesmen. Yang terakhir, lampiran, yang meliputi rencana pelaksanaan dan bahan ajar tambahan. Selanjutnya ada informasi umum dalam modul ajar, mencakup nama mata pelajaran, kelas, semester, dan alokasi waktu. Misalnya, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4, informasi umum dapat berupa profil pelajaran yang menargetkan siswa mampu menulis cerita pendek dalam 2 minggu. Selanjutnya ada komponen inti, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP adalah hasil yang diharapkan setelah siswa menyelesaikan suatu unit pembelajaran. Sebagai contoh, dalam pembelajaran matematika kelas 5, salah satu CP-nya adalah siswa mampu menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada komponen inti, alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran atau ATP merupakan tahapan yang disusun secara berurutan untuk mencapai capaian pembelajaran. Misalnya dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4, ATP dapat dimulai dengan mengenalkan jenis teks narasi, lalu dilanjutkan dengan latihan menulis narasi, dan diakhiri dengan pengeditan tulisan. Selanjutnya ada komponen inti materi ajar. Materi ajar adalah bahan pembelajaran yang digunakan untuk mendukung proses belajar, seperti buku teks, video, atau bahan digital lainnya. Contohnya materi ajar IPA kelas 5 bisa berupa video pendek tentang fotosintesis untuk menjelaskan bagaimana tumbuhan memproduksi makanan. Selanjutnya ada komponen inti asesmen. Asesmen dalam modul ajar bertujuan untuk mengukur kemajuan siswa. Ada 2 jenis utama asesmen, yaitu asesmen formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran dan asesmen sumatif yang dilakukan di akhir untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Sebagai contoh, asesmen formatif dapat berupa kuis dan pertengahan modul untuk mengecek pemahaman siswa. Selanjutnya ada lampiran modul ajar. Lampiran dalam modul ajar mencakup RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar tambahan, serta evaluasi pembelajaran. Lampiran ini mendukung kegiatan belajar mengajar yang lebih terstruktur dan komprehensif. Selanjutnya ada implementasi modul ajar di kelas. Langkah-langkah implementasi modul ajar meliputi persiapan, pelaksanaan, penilaian, dan refleksi. Sebagai contoh, seorang guru IPA kelas 5 dapat mempersiapkan modul tentang ekosistem, kemudian menerapkannya dengan menggunakan alat peraga sederhana dan diakhiri dengan evaluasi hasil proyek siswa. Ada beberapa kiat sukses dalam menyusun dan menerapkan modul ajar. Pertama, kolaborasi dengan guru lain. Kedua, memanfaatkan teknologi seperti platform daring untuk membantu pembelajar lebih menarik. Ketiga, lakukan refleksi berkala untuk menyesuaikan modul dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya ada kuis yang teman-teman bisa coba melalui link yang ada di deskripsi.